Sekarang kita temenan, kemudian demenan, kemudian setelah itu bucinan. Nah, kemudian setelah itu mereka sampai pada melakukan aktivitas seks bebas. Gitu. Jadi kehidupan masyarakat yang sekuler liberal itu adalah kehidupan masyarakat yang menjadikan agama itu terpisah dari kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo, apa kabar sahabat angkringan dakwah dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, kita jumpa lagi di segmen yang khusus kita akan bahas tentang masalah perempuan, keluarga, dan generasi. Nah, untuk hari ini kita akan bahas sesuatu yang bikin resah kita semua sebenarnya, ya, khususnya yang terjadi di daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu meningkatnya angka pernikahan dini akibat KTD. Apa itu KTD? Kehamilan tidak dikehendaki. Aduh, hamil yang nggak dikehendaki tapi bikinnya tentu sengaja ya pemirsa ya. Nah, gini, di satu sisi ya, KTD ini kan di Jogja lagi naik. Sementara di sisi yang lain kita justru lihat program kayak anti radikalisme itu semakin digencarkan bagi siswa di sekolah-sekolah. Nah, ini nyambungnya di mana gitu, gaul bebas sementara anti radikalisme justru naik. Nah, untuk bahas perkara ini spesial kan kita hadirkan seorang pemerhati generasi dan keluarga, yaitu Ustadzah Marina Nurbayanti. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadzah Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, baik. Terkait dengan fenomena gaul bebas remaja hari ini ya Ustadzah Rina, ini kan perhatian banget ya, kita sebagai khususnya ibu-ibu itu perhatian banget. Nah, di DIY ini kan semakin kesini angka gaul bebas itu semakin naik ya. Naik. Januari sampai pertengahan tahun ini aja itu angkanya kan sudah lumayan tinggi ya. Betul. Terbaru di Bantul itu dari mulai Januari sampai sekarang itu ada sekitar 89 yang minta dispensasi nikah. 99%-nya itu karena KTD. Bahkan pemirsa ya, di Bantul juga itu ada seorang anak usia 9 tahun, nauzubillah min dzalik, itu hamil di luar nikah. Aduh, summa nauzubillah min dzalik. Dan di dia sendiri berarti Bantulnya aja segitu, Gunung Kidul itu juga naik sekitar 40-an, di Sleman itu tahun lalu 100-an, akumulasi lah ya kalau data media itu di tahun 2022 aja itu ada sekitar 600-an nikah dini rata-rata karena KTD. Nah, pertanyaannya, kenapa kok KTD gaul bebas itu semakin naik? Karena ini kenapa Ustadzah Rina? Iya. Masya Allah, ini data yang luar biasa buat kita miris, khususnya para ibu. Saya juga ibu, punya anak, punya anak gadis yang sangat was-was. Kenapa? Karena semakin hari, ya semakin tahun datanya semakin meningkat gitu. Apalagi kalau kita buka data nasional, puluhan ribu itu dispensasi nikah itu. Cenet rasanya gitu ya. Jadi dispensasi nikah data nasional saja itu 80%-nya permohonannya karena kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Berarti kan ini udah jadi problem besar ya bagi tidak hanya bagi DI saya kira, tapi juga problem besar bagi sebuah negara ya, negeri kita yang kita punya harapan besar untuk para generasi muda kita ya, harapannya mereka sehat, mereka berdaya guna, mereka produktif. Tapi kalau faktanya dari data yang ada, ini data yang terbuka ya Mbak Fit, belum data yang tidak terungkap. Jangan-jangan kayak fenomena gunung es aja. Betul banget gitu kan. Jangan-jangan lebih besar lagi. Nah, kenapa ini kok semakin lama semakin meningkat kasusnya gitu ya? Saya berbicara faktor terkecil dulu. Itu memang ada kerapuhan pada generasi kita. Yaitu faktor pertama, kerapuhannya apa? Kerapuhannya hilangnya identitas diri, hilangnya jati diri, hilangnya pegangan hidup yang ada pada generasi muda kita, khususnya anak-anak remaja hari ini dalam menjalani kehidupan mereka. Sehingga mereka mudah sekali terbawa arus yang ada di tengah-tengah masyarakat, arus lingkungan pergaulan. Iya. Jadi kalau misalnya saat ini mereka punya gaya hidup ya sekarang
kita temenan, kemudian demenan, Temenan terus? iya, kemudian setelah itu bucinan, nah, kemudian setelah itu mereka sampai pada melakukan aktivitas seks bebas, gitu. Dan pandangan seperti ini di kalangan remaja udah menjadi pandangan yang biasa, udah dinormalisasi. Iya, yang namanya seks bebas, gaul bebas itu di kalangan remaja, bahkan di masyarakat sendiri itu udah dinormalisasikan. Kayak pacaran tuh sesuatu yang biasa. Iya, gitu udah kan. biasa. Beda zaman kakek nenek kita dulu, gitu kan. Pacaran hal yang tabu, tapi seiring dengan globalisasi, pandangan itu berubah. Nah, jadi kerapuhan para generasi muda kita hari ini tidak lepas dari lemahnya penanaman akidah, penanaman keimanan pada anak-anak kita, yang ini faktornya ada di keluarga, salah satunya. Kan fungsi keluarga itu salah satunya fungsi edukasi, Mbak Pit, ya. Benar. Maka keluarga itu kan harusnya memberikan benteng, memberikan pandangan hidup, memberikan panduan-panduan bagaimana harusnya dia menjalani kehidupan. Tetapi karena keluarga-keluarga hari ini lebih banyak fokus kepada pembinaan materi, pendidikannya pendidikan materi, ya, lupa untuk memberikan edukasi atau pendidikan agama, adab-adab dalam bergaul, ya, maka akhirnya anak-anak kita hari ini tercetak menjadi anak-anak yang cara pandang hidupnya, cara bergaulnya, ya, itu mengikuti kebiasaan masyarakat yang hari ini berkembang, gitu ya. Nah, jauhnya keluarga dari agama ini nanti berperan besar, ya, pada anak-anak kita yang juga jauh dari agamanya. Jadi kalau misalnya bergaul itu, ya, karena dalam benak mereka itu, ya, kita gaul dengan lawan jenis itu terserah, ya, mau bagaimanapun asalkan bertanggung jawab, gitu kan, ya, siap bertanggung jawab dengan konsekuensi-konsekuensinya, atau bahkan juga mereka nggak mau bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari pergaulan bebas itu. Makanya nanti kalau kita kaitkan nanti dengan tingginya angka aborsi itu juga sebanding, ya, kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian seks bebas, kemudian aborsi itu juga itu sebanding nanti peningkatannya. Nah, kemudian juga faktor lain selain dari faktor kurangnya bekal agama sebagai panduan hidup nih untuk generasi kita, itu juga ada faktor kontrol masyarakat yang kurang. Kalau gue lah sekarang tuh, ya. Ya, individualis banget kan masyarakat hari ini, ya. Kalau misalnya ada masyarakat yang masih negur nih anak-anak boncengan laki-laki perempuan yang bukan mahram, atau ada sebuah rumah yang anaknya menerima tamu laki-laki yang bukan mahram keluar masuk begitu saja, ada yang negur, itu kan terus malah disini-sini, gitu ya. Apa sih kok ikut campur, gitu ya. Udah, kita hidup sendiri-sendiri, masing-masing ngurus diri sendiri. Bahkan ada juga masyarakat yang acuhnya begini, Mbak Fitni, yang miris, ya. Oh, itu kan anak tetangga. Yang bukan anak saya. Aku udah didik anakku dengan baik, gitu kan. Udah disekolahkan dengan sekolah yang baik, sekolah Islam, ya. Yang penting anakku nggak begitu. Padahal, gitu ya, nanti kalau kita berbicara kondisi remaja-remaja kita ini, kan mereka bersosialisasi dengan lingkungan, ya. Ibarat batu karang, sekuat apapun pondasi yang kita tanamkan di keluarga kita, misalnya pondasi akidah, ya, sekuat apapun itu, kalau misalnya batu ini kena tetesan air terus pasti akan bolong. Anak-anak kita yang kita didik di rumah sekuat tenaga, ketika mereka berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, mereka bergaul dengan teman-temannya, kemudian teman-temannya berpacaran, dia tidak berpacaran, itu kan ada kegundahan, bikin galau, gitu kan. Apalagi ketika ngumpul nih peer grupnya yang diomongin pacarnya. Itu kan jadi kayak obat nyamuk aja tuh dia. Aku ngomongin apa dong, gitu ya. Iya, gitu kan. Jadi anak-anak kita pun juga berat sekali nih hidup dalam lingkungan yang tidak mendukung prinsip-prinsip hidup mereka yang ditanamkan dari keluarga itu. Kemudian yang ketiga itu media. Ya. Anak-anak kita hari ini kan anak-anak media, anak-anak medsos katanya, gitu ya. Anak gadget. Iya, anak gadget, ya. Media ini punya peran besar dalam mengatur bagaimana cara berpikir anak-anak remaja hari ini.
ya, media ini memiliki peran dalam mempengaruhi perilaku anak-anak remaja hari ini. Kita bisa lihat konten-konten di media sosial, itu kan subhanallah luar biasa. Ya, kalau mau dikomparasikan antara konten yang baik sama yang buruk, itu kan lebih banyak konten yang buruk. Sementara tadi ya kita tarik ke belakang, tadi mereka nggak punya panduan nih bagaimana bermedia sosial yang benar. Nggak ada kontrol juga dari keluarga. Lagian juga keluarga mau sekuat apa sih kontrolnya? Apakah bisa gitu nemenin remaja-remajanya 24 jam ketika mereka bersama dengan gadget, terus buat kamu lihat apa gitu, kan nggak bisa gitu. Peran media besar banget untuk mengubah ya, mengarahkan cara berpikir dan juga cara sikap anak-anak muda kita khususnya dalam bergaul. Makanya kayak konten-konten gimana cara mendekati PDKT sama yang laki-laki atau perempuan yang kamu senangin, itu kan ada tips-tipsnya tuh, gitu ya. Gimana supaya nggak patah hati, gitu kan. Nah, sampai yang sangat sensitif yang harusnya tidak dibicarakan di media sosial itu ada, gitu. Nah, kemudian yang terakhir lagi, ini yang sangat penting menurut saya, faktor utama ya yang menjadi penyebab semakin meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, seks bebas yang hari ini terjadi di kalangan remaja kita adalah kehidupan sekuler liberal. Nah, apa tuh? Ini harus diketahui emak-emak, gitu ya. Harus diketahui oleh masyarakat. Nggak boleh ketinggalan istilah ini, ya, karena istilah ini sudah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat kita. Jadi kehidupan masyarakat yang sekuler liberal itu adalah kehidupan masyarakat yang menjadikan agama itu terpisah dari kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya agama itu hanya ditempatkan dalam ranah privat saja. Agama hanya ditempatkan dalam masalah ibadah-ibadah ritual saja. Agama tidak perlu ikut campur dalam mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk pergaulan. Nah, di situ masalah utamanya. Ya, sadar nggak sih? Coba kita bercermin dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini, tanpa sadar itu keluarga kita itu sudah mengikuti arus sekularisme. Ya. Kalau sholat anaknya diperhatikan, puasa diperhatikan, gitu ya, atau ibadah-ibadah khusus ya, baca Al-Quran diperhatikan, bahkan didatangkan guru ngaji, ya, supaya anaknya bisa baca Al-Quran, disekolahkan sekolah yang tahfidz, ya, supaya bisa menghafalkan Al-Quran, tetapi lupa setelah itu, ya, anak tidak diberikan pemahaman bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang di situ kan ada larangan dan perintah, termasuk juga ada aturan bagaimana harusnya bergaul, gitu, ya. Jadi karena arus sekularisasi dan liberalisasi yang semakin masif ini membuat akhirnya masyarakat itu mengesampingkan agama dalam pengaturan kehidupan, termasuk dalam masalah pergaulan. Ditambah lagi ya, ini yang juga semakin berat kerjaan kita sebagai emak-emak, sebagai pendidik nih, kurangnya peran negara. Ya, kita tahu perzinahan itu kan suatu perilaku yang buruk. Allah malah sangat keji ya. Perilaku yang buruk, perilaku keji, jalan yang buruk, gitu kan, itu sudah Allah jelaskan kepada kita dalam Al-Quran. Tetapi sayangnya negara tidak memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku zina. Kalau di undang-undangnya itu kan Mbak Pit, zina itu akan kena hukuman kalau ada delik aduan. Salah satunya merasa terpaksa, tertekan, dilecehkan. Tapi kalau misalnya suka sama suka nggak bisa dinikahkan. Ya malah seneng gitu ya. Nah, padahal fungsi negara, hukum yang diterapkan negara ini untuk melakukan pencegahan supaya kasus ini nggak semakin meningkat, gitu. Makanya sekarang kok trennya semakin meningkat karena memang nggak ada hukuman, nggak ada efek jerah, kan? Nggak ada efek jerah, gitu ya.
Kalau zaman dulu aja masih ada sanksi sosial ya, sanksi masyarakat. Biasanya nyuwun ngapunten, kalau ada keluarga yang anaknya hamil di luar nikah, biasanya anaknya diungsikan. Bisa Ya. ada malu. Nggak boleh ada di lingkungan itu, diungsikan tempat simbahnya gitu kan. Tapi kan sekarang enggak. Ya, jadi udah jadi biasa. Jadi kalau misalnya dulu masyarakat dengar anaknya ibu A itu hamil di luar nikah, itu pasti istighfar, astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Sekarang kalau dengar berita itu udah biasa. Anak muda sekarang. Ya, itu kan miris. Ya, itu akibat dari kehidupan sekuler liberal. Ya, tambah lagi sistem pendidikan hari ini lebih ditekankan pada pendidikan yang sifatnya akademis saja. Walaupun dulu ada wacana pendidikan revolusi mental, tapi juga tidak berjalan. Ya, kalau itu berhasil, harusnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, masalah-masalah remaja itu harusnya menurun. Tapi ternyata kan tidak. Nah, ini problem sistemik ini yang menjadi problem dominan. Kenapa angka kehamilan yang tidak diinginkan dan seks bebas itu semakin merajalela, bahkan menjerumuskan. Ya, anak-anak kita tuh jadi terjerumus. Saya cerita sedikit aja gitu ya. Jadi ada seorang ibu yang konsultasi kepada kami, yang dia merasa anaknya udah dididik dengan pendidikan agama yang baik, di sekolah agama. Menurut si ibu kurangnya apa gitu. Tapi kok tetap terpeleset dalam pergaulan bebas. Nah, ini loh yang saya sampaikan, ini masalah sistemik gitu. Ya. Jadi anak-anak teraruskan dengan gaya hidup yang liberal. Saya bilang tadi, sekuat apapun, ya batu itu, ya kalau kena tetesan air pasti akan bolong. Nggak ada jaminan kalau misalnya anak kita keluar rumah ya pemirsa ya, apakah kemudian ketika masuk kembali ke rumah itu iman takwanya itu sama persis kualitasnya dengan ketika dia keluar. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Ya, jadi ternyata kalau menurut Ustadzah Rina tadi ya, faktor penyebab kenapa KTD itu semakin naik, itu yang paling dominan karena hari ini kita tinggal dalam sebuah aturan hidup namanya sekularisme liberalistik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi di satu sisi gaul bebas, KTD itu kan tadi naik ya. Nah, sementara di sisi yang lain kita bisa melihat justru kayak sekolah-sekolah itu kan hari ini semakin masif tuh yang namanya program anti radikalisme. Pernah dengar nggak pemirsa ya? Ada program anti radikalisme masif di sekolah-sekolah. Salah satunya misalnya dengan program moderasi beragama. Ada duta moderasi untuk siswa. Kemudian guru-gurunya itu kan di training ya seputar moderasi beragama agar mereka itu memberikan penyuluhan supaya anak didik mereka itu punya perilaku moderat. Nah, yang terbaru itu kayak di DIY itu ada acara camping damai kolaborasi, intinya itu untuk kerukunan umat beragama ya lari-larinya seputar moderasi beragama, anti radikalisme kayak gitu lah. Nah, dengan dua fenomena ini, di satu sisi begitu, di sisi yang lain kok begini. Ini menurut Ustadzah Rina itu ada kesesuaian nggak, nyambungnya tuh gimana gitu ya. Jadi memang di sekolah-sekolah memang sedang digalakkan program moderasi beragama. Kalau di sekolah itu nanti lewat kurikulum merdeka. Nah, kemudian juga di masyarakat juga sudah ada kampung-kampung moderasi, desa moderasi juga ada. Desa moderasi gitu kan. Nah, gimana sesuai nggak sih antara program yang dicanangkan, yang digulirkan oleh pemerintah saat ini kepada peserta didik, ke anak-anak remaja kita, dengan masalah dominan. Ada gaul bebas, narkoba, tawuran, kritik ya kalau di Jogja, apalagi kemarin kasus terbaru, mohon maaf, LGBT gitu kan. Nah, itu kenapa kok ini nggak ditangkap oleh negara, oleh pemerintah sebagai sebuah permasalahan yang sangat dominan dari dulu, dari dulu yang sudah menggejala dan sudah jadi penyakit kronis. Saya kira di tengah-tengah generasi muda kita justru kok malah yang digulirkan program-program tadi, moderasi dan anti radikalisme. Ya, saya kira ini jadi kontraproduktif. Kontraproduktif antara masalah utama dengan solusi yang ditawarkan. Ya, justru kalau kita mendalami program ini,
saya tuh kok agak khawatir ya, Mbak Pit gitu ya. Kekhawatiran saya, kalau tadi kan analisa kita, ya faktor yang menjadi penyebab tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan dan gaul bebas itu kan karena lemahnya agama, lemahnya pemahaman agama. Tapi kalau kita telusuri program moderasi ini, kok saya khawatirnya ini akan semakin menjauhkan anak-anak kita dari agamanya. Kenapa itu kok? Sisi jauhnya kenapa gimana? Gitu ya? Karena kan moderasi ini ya ini nggak bisa kita lepaskan dari program internasional. Ya, moderasi dan anti radikalisme ini ada. Itu kan pasca politik internasional terjadi ketika gedung WTC itu runtuh. Ya. Setelah itu kan muncul Islamofobia, ya, muncul Islam itu agama yang radikal dan sebagainya. Ada kekhawatiran gitu ya bagi dunia Barat akan kebangkitan Islam. Nah, maka kemudian menjadi satu wacana bersama bagi dunia internasional bagaimana supaya Islam itu nggak jadi agama yang radikal, gitu kan? Maka dicanangkanlah program moderasi dan anti radikalisme yang intinya ya program anti radikalisme, program moderasi ini, program moderasi beragama ini menginginkan anak-anak muda kita hari ini punya toleransi yang besar terhadap setiap perbedaan. Iya. Iya, termasuk perbedaan dalam keyakinan, ibadah, ibadah, cara pandang, pilihan hidup, pilihan berpakaian. Ini dulu ya, ingat dulu ada pernah kasus di Jogja di salah satu SMA gitu ya, ketika seorang guru berusaha untuk menasehati murid perempuannya untuk memakai kerudung, terus kemudian dipermasalahkan, gitu ya, dikatakan tidak toleran. Nah ini kan standar tidak toleran dan tidak tolerannya ini kan seperti karet aja Mbak Pit, gitu ya, nggak ada standar yang jelas. Kalau dalam Islam itu kan nggak usah diragukan lagi toleransi kita terhadap umat beragama yang lain. Jangan ngajari ikan berenang di air. Betul, gitu ya. Lakum dinukum waliyadin kan, gitu. Kalau udah masalah keimanan kita masing-masing. Tapi kalau udah prinsip mana yang benar mana yang salah, Islam tegasin. Ya, termasuk dalam masalah pergaulan bebas ini. Ya, kalau kita berbicara pergaulan bebas itu kan memang diadopsi dari gaya bergaulnya Barat. Nah, ketika ini kemudian masuk di tengah-tengah generasi muda kita, kemudian mereka difahamkan tentang moderasi yang di situ anak-anak diminta untuk toleransi terhadap setiap perbedaan, toleransi terhadap setiap pilihan. Akibatnya apa? Akibatnya mereka nggak akan mungkin gitu kan menjadikan agama mereka ini sebagai parameter atau tolok ukur dalam menentukan baik buruk, ya, salah benar, halal haram, ya. Jadi nggak dikembalikan lagi kepada agama, tapi dikembalikan kepada kesepakatan masyarakat. Jadi kalau misalnya di masyarakat itu pacaran itu sah-sah saja, ya udah mereka harus ngikutin. Nggak boleh kemudian mereka itu melarang temennya pacaran gitu. Itu nanti kalau melarang temennya pacaran disebutnya radikal. Jadi kan memang radikal itu menginginkan supaya anak-anak kita ini gitu ya, mereka beragamanya itu yang moderat. Moderat itu maksudnya itu menerima prinsip keberagaman, tidak memaksakan ya prinsip-prinsip keyakinan yang mereka miliki, gitu ya. Padahal kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi masyarakat, ya kan? Ya, punya tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan. Nah, kalau misalnya di dalam pandangan agama kita itu rusak, kan kita harus bersuara. Ya, tapi dengan program moderasi ini akhirnya membuat anak-anak kita bungkam kan, gitu. Oh kan perbedaan pendapat, oh kan perbedaan pilihan hidup, gitu kan, ya. Jadi kalau misalnya ditanya nih anak-anak SMA tentang gaul bebas, ya menurut pandangan mereka apa ya? Kalau misalnya ada teman-temannya yang gaul bebas, ya udah itu udah urusan mereka masing-masing, gitu ya. Berani nggak menasehati? Oh ya nggak bisa untuk pilihan sendiri. Nah jadi memang akan membuat gap antara
remaja-remaja kita hari ini dengan agamanya. Gitu. Bahkan ya ada framing yang negatif kan terhadap pemuda-pemuda yang aktif dalam kegiatan keagamaan gitu. Atau mereka aktif dalam organisasi Islam ya. Karena anak rohis betul ya, atau organisasi Islam politik gitu kan. Diberikan framing negatif, ketakutan cap-cap negatif ya, dikatakan terorisme lah, gitu kan, dikatakan radikal lah dan seterusnya. Ya, jadi anak remaja-remaja kita ya semakin khawatir gitu untuk bisa aktif dalam kegiatan perubahan. Kalaupun ada kegiatan perubahan di organisasi yang mereka aktif di dalamnya, ya tadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi dan anti radikalisme. Berarti pertanyaan saya tadi nyambung nggak antara gaul bebas banyak kemudian radikalisme justru ditingkatkan anti radikalisme tadi gitu? Nggak nyambung banget. Jadi kontraproduktif menurut saya justru gitu kan. Jadi program ini tidak akan membuat kerusakan remaja hari ini itu semakin menurun atau terselesaikan ya. Jadi kan kayaknya sekarang itu dalam pandangan masyarakat yang penting mereka pintar secara intelektual, moral terserah. Ini kan udah gaya pandang hidup barat aja. Kalau di barat itu kan biasa ya, dia pintar secara akademik, dia juga mohon maaf ya seks bebas, minum minuman keras, itu hal yang biasa di sana. Nah itu tuh mau ditransfer ke negeri kita yang mayoritas muslim, dan itu udah mulai muncul cara pandang seperti itu. Iya, baik. Jadi di satu sisi gaul bebas tinggi, tapi di sisi lain anti radikalisme meningkat. Ini kalau Ustadzah Rina nggak ada sambungannya. Itu kalau bahasa saya itu jaka sembung naik troli, nggak nyambung sama sekali ya pemirsa ya. Aduh. Terus ini kalau nggak nyambung nih ya, nggak nyambung antara fenomena gaul bebas dengan program anti radikalisme. Tapi saya herannya ya, kenapa kok program ini tuh masih banget dimasukkan ke sekolah-sekolah? Kalau menurut Ustadzah Rina nih, kira-kira latar belakangnya apa sih kok kemudian dimasifkan kayak gitu? Betul ya, saya tadi sempat menyinggung konstelasi politik global. Ternyata sampai sana juga ya? Sana, kalau mau kita tarik jauh gitu ya. Ya ini pentingnya kita emak-emak berbicara tentang politik. Allah, gitu ya. Hari ini kondisi generasi politik. Generasi kita hari ini pusingnya emak-emak dalam ngurusin generasi, ngurusin anak-anak. Itu kan saya kalau dapat curhatan emak-emak tuh ya Mbak gitu. Jadi emak-emak tuh kayak tukang laundry. Ya. Di rumah dibersihin udah bersih putih, dia keluar ke lingkungan, pulang ke rumah, kotor lagi, banyak noda sana sini, kita bersihin lagi, pakai pembersih, pakai pemani. Iya. Nah, jadi kan kita lihat fenomena tadi ya, ini ada apa gitu. Kok justru yang dimasifkan program anti radikal, moderasi beragama? Aneh nggak sih? Kalau saya sih aneh ya, kalau kita tadi tarik konstelasi politik global tadi ya, bahwa hari ini memang dunia barat sangat menakuti gitu ya, takut akan semakin masifnya pergerakan perubahan ke arah Islam gitu. Kita tahu setiap perubahan yang menjadi motornya siapa Mbak? Pemuda. Pemuda kan? Iya kan? Ya. Motor penggeraknya itu pasti pemuda. Dimanapun perubahan itu terjadi, nggak hanya di negeri Islam loh gitu. Ya, di dunia Barat juga begitu. Perubahan itu pasti dimotori oleh pemuda. Ya. Nah, hari ini ya Barat bisa melihat bagaimana potensi pemuda-pemuda Muslim, khususnya di negeri-negeri Muslim, khususnya Indonesia. Kita nanti akan di tahun 2035 dan sampai 2045 itu kan kita akan mendapatkan bonus demografi. Benar. Ya. Di mana jumlah pemuda itu jauh lebih banyak daripada usia tua. Ini kan produktif banget bagi sebuah negara, gitu. Nah. Jumlah yang banyak ini dikhawatirkan ya oleh dunia Barat kalau seandainya pemuda-pemuda ini terinspirasi oleh Islam, mengerti Islam politik, ya, mengerti perubahan seperti apa yang harus mereka lakukan, ya, mereka paham agamanya, mereka mengerti ini harus diamalkan, ya.
akan terbentuk sebuah gerakan yang besar, yang itu akan membawa perubahan yang hakiki, perubahan yang baik. Ya, kita tahu hari ini bagaimana Barat dengan ideologi sekuler kapitalismenya mendominasi hampir seluruh negara, termasuk negeri-negeri Muslim. Kita tahu pemuda itu kan anti penjajahan, termasuk penjajahan pemikiran. Makanya bagaimana cara mereka supaya pemuda-pemuda ini nggak melek politik Islam, nggak melek agamanya, ya. Nggak apa-apa deh gitu, bisa baca Al-Quran, nggak apa-apa deh banyak hafiz-hafizahnya, tapi jangan sampai mereka paham Islam politik, jangan sampai mereka paham syariat Islam secara kafah. Kenapa? Karena kalau mereka paham itu akan menjadi gelombang dorongan yang besar bagi mereka untuk melakukan perubahan. Ya. Analisa saya mungkin bagi sebagian orang dianggap mengada-ngada, ya. Tapi ini bukan satu hal yang tidak mungkin, ya. Akan sangat besar peluang bagi para pemuda ini untuk melakukan perubahan. Lihat aja deh sekarang ya, kita kan udah menuju tahun-tahun politik. Gimana nih kalau kita lihat partai-partai kan banyak ngerangkul anak-anak pemilih muda, pemilih pemula. Ya potensinya kan besar. Jadi maksudnya ke sana, kenapa kok sampai program ini begitu masif dijalankan? Ya, saya kira untuk memandulkan Islam politik supaya tidak difahami dengan baik oleh para remaja kita hari ini. Wah, ternyata sampai situ analisis Ustazah Rina ya. Program anti radikalisme salah satunya di analisis beliau itu sebagai upaya untuk memandulkan potensi Islam politik yang ada di generasi Muslim. Nah, sekarang pemirsa yang terakhir ya. Yang terakhir nih Ustazah Rina, terus kok nggak nyambung tadi ya antara radikalisme dengan gaul bebas. Terus kita coba cari solusi yang nyambung aja deh. Oke, baik. Mama harus ada solusi praktis. Ya. Nah, terus gaul bebas ini agar tidak semakin merajalela. Itu solusinya seperti apa agar pemuda hari ini tuh kembali ke khitohnya, kembali ke fungsinya sebagai the leader of change tadi. Solusinya apa nih? Iya. Kita harus punya solusi praktis nih gitu, karena kan kita nggak bisa biarkan ya, khususnya bagi para praktis sama sekali. Nanti jangka panjang boleh jangka panjang juga ya tentu ya, karena nanti praktis itu akan sia-sia kalau nggak dilanjutkan dengan solusi jangka panjang. Satu, untuk benteng, kita harus buat benteng nih di rumah, Mbak Pit ya. Fungsi keluarga harus dikembalikan, fungsi edukasinya harus dikembalikan ya, mengedukasi akidah, mengedukasi keimanan, mengedukasi kepada anak-anak kita supaya mereka cinta kepada Rabbnya, cinta kepada Rasulnya. Kalau udah cinta, itu kan berarti kan mereka akan taat. Ya, nggak mungkin taat kalau nggak ada cinta dulu. Ya, maka harus ditumbuhkan kecintaan itu. Nah, kemudian yang berikutnya tidak cukup hanya dengan keimanan, pendidikan iman, pendidikan akidah, tapi harus ditambah lagi dengan pendidikan syariat. Gitu. Selama ini kan anak-anak kita cuma menghafal rukun iman, gitu ya. Maka harus ditambah dengan pendidikan hukum-hukum syariat atau hukum fikih, termasuk di dalamnya fikih pergaulan. Yang ini jarang dibahas, Mbak Pit, di rumah-rumah kita. Bagaimana adab-adab bergaul dengan lawan jenis. Hukum pacaran itu seperti apa? Hukum kholwat itu bagaimana? Kholwat itu apaan sih? Nah, kholwat itu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan ya, yang bukan mahram. Ya, misalnya boncengan laki-laki dan perempuan. Itu juga kholwat ya. Kholwat kalau dia bukan mahram ya. Nah, itu aja kan dianggap biasa boncengan itu. Nah, kalau kita udah sampaikan rambu-rambu ini ya, bagi anak-anak kita kan mereka punya guidance tadi. Nggak mungkin mereka kehilangan jati diri gitu, atau kehilangan panduan karena kita udah kasih panduannya. Ya, udah kita kasih misalnya panduan bagaimana cara bergaul. Yang berikutnya adalah tanamkan tanggung jawab. Ya, tanamkan tanggung jawab ini supaya mereka mengerti konsekuensi terhadap pilihan yang mereka ambil, konsekuensi terhadap pemikiran yang mereka adopsi. Yang jelas landasannya itu adalah akidah. Ya. Kamu milih A, kamu tahu konsekuensinya apa. Kamu milih B, kamu tahu konsekuensinya apa. Nah, ini landasannya harus akidah Islam. Ya, halal haram, ya, boleh tidak boleh, dosa apa tidak. Itu kan harus kita tanamkan, termasuk dalam masalah pergaulan tadi. Kemudian yang berikutnya, tanamkan cara berpikir yang benar. Nah, ini penting. Ya,
cara berpikir yang benar itu bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya dia bisa menilai setiap ide yang berkembang di masyarakat, setiap perilaku yang berkembang di masyarakat itu dengan pola pikir yang benar, yaitu dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau misalnya kamu melihat pemikiran seperti itu, kembalikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti apa hukumnya. Kamu lihat perilaku teman-temanmu, perilaku lingkungan itu seperti itu, gimana hukumnya? Jadi nggak kamu kemudian menormalisasi semua yang terjadi di masyarakat atau pemikiran yang ada di tengah-tengah kita. Maka harus divalidasi, kan? Di dalam Islam itu bagaimana hukumnya. Nah, teladan. Orang tua harus jadi teladan. Jadi nggak omdo, ya. Jadi kalau misalnya anak itu kita didik dengan keimanan yang baik, ibadah yang baik, ketaatan pada syariat yang baik, orang tuanya juga harus. Tapi masalahnya nih, Mbak Fit, khusus untuk pergaulan bebas, teladan dari masyarakat untuk masalah pergaulan bebas ini masalah. Mungkin di keluarga udah benar, tapi di masyarakat, ya mereka akan melihat orang-orang dewasa itu bebas dalam bergaul. Karena dimanapun tuh mudah banget. Orang pacaran juga mudah banget. Keluar pintu rumah udah ngeliat. Gitu kan. Buka HP udah ngeliat FYP-nya udah mulai pergaulan bebas gitu kan. Nah, jadi keteladanan ini penting. Nah, ini keteladanan nggak bisa sendiri nanti ya berdirinya. Nanti saya sambungkan dengan jangka panjang. Solusi jangka panjang. Nah, yang terakhir itu memang doa itu penting. Ya, doa dari orang tua itu penting supaya anak-anak kita itu selamat dunia akhirat. Nah, solusi yang jangka panjangnya yaitu adalah memberdayakan masyarakat supaya mengembalikan fungsi kontrol. Gitu ya. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan itu nggak boleh individualis, nggak boleh tutup mata gitu. Tapi harus ada peneguran. Ya, dan yang terakhir ini yang sangat penting ya, solusinya adalah sistem atau peran dari negara. Angka tadi Mbak Pit, angka tingginya kehamilan yang tidak diinginkan dan seks bebas tadi, ini kan angkanya banyak. Kalau data nasional kan puluhan ribu. Puluhan itu. Ya, berarti kan ini bukan masalah individu. Kalau masalah puluhan ribu itu yang datang dispensasi nikah loh, dispensasi nikah, yang dia zina tapi nggak sampai melendung. Coba, pasti banyak lagi. Nah, ini berarti kan harus kita pahami bahwa ini masalah bukan masalah yang diproduksi hanya pada individu saja, titik, enggak. Tapi ini masalah dari produksi, yang memproduksi masalah ini adalah sistem sekuler liberal yang membuat masyarakat itu kemudian bebas. Nah, siapa yang bisa ngontrol ini, Mbak Pit? Emak-emak. Nggak bisa, gitu ya, sekuat apa emak? Semilitan apapun emak itu ya. Iya, kalau sistem liberal sekulernya itu dibiarkan masuk, bahkan menjadi landasan dalam pembuatan undang-undang, gitu kan, maka ya akan semakin rusaklah generasi ini. Maka peran negara, peran sistem sangat penting. Untuk apa? Untuk mengembalikan aturan-aturan Islam, sistem kehidupan masyarakat ini kembali pada fitrahnya manusia. Ya, fitrahnya dikembalikan kepada Sang Pencipta manusia, yaitu dikembalikan kepada Islam. Islam itu agama yang sempurna, luar biasa loh Mbak Fit. Mengatur seluruh aspek kehidupan kita itu nggak usah buat aturan sendiri lagi gitu ya, tinggal kita kembalikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, semua ada solusinya, tinggal kita mau apa enggak. Kalau niat kita membangun negara, membangun negeri ini, ingin memperbaiki kehidupan masyarakat, ingin menjadi negara yang dalam Al-Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu kan. Nah, maka gimana supaya bisa merealisasikan ini semua? Ya kembalikan pengaturan sistem kehidupan ini kepada Islam. Islam yang kafah gitu. Nah, seperti itu solusi yang mungkin bisa kita jalankan ya. Jadi emak-emak memang harus peduli. Pedulinya nggak hanya cukup di keluarganya, tapi juga mempedulikan keluarga-keluarga di sekitarnya, sehingga menjadi satu kepedulian yang besar ya, tidak hanya memperbaiki individu dalam keluarga, tapi juga memperbaiki masyarakat serta sistem. Baik. Jadi begitu pemirsa ya, problem gaul bebas itu tidak lagi problem kasuistik, tetapi ternyata sistemis, karena diproduksi massa justru oleh sistem hari ini yang berbasis tadi kepada sekularisme liberal, sebuah sistem
yang justru mengajak anak muda hari ini untuk semakin jauh dari agamanya. Subhanallah. Terima kasih kepada Ustazah Rina atas pencerahannya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin Allah. Demikian pemirsa Angkringan Dakwah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah udah selesai nih obrolan seru kita tentang tingginya angka KTD. Dekap terus putra-putri kita bekali dengan syariat dan akidah Islam. Ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.